Selamat pagi, saudara-saudari. Salve. Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat satu mungkin hal yang bisa membantu kita melihat mengapa teman-teman kita Protestan selalu menuduh orang Katolik menyimpangkan. Ada satu kasus yang saya temukan, ya, hasil riset-riset kecil-kecilan. Itu tentang sekte Umbanda di Brazil. Ya. Dan ini menunjukkan adanya sinkretisme agama dan kita bisa menunjuk pada falasia protestantisme, kekeliruan dari protestantisme, bukan gereja protestan. Jadi tentang sekte Umbanda di Brasil, yaitu sinkretisme agama dan falasia protestantisme. Ini satu kasus kecil yang saya temukan di Brasil, hasil dari riset di kecil-kecilan di internet. Ya. Jadi antara ribuan tuduhan Protestan terhadap gereja Katolik, tidak ada yang lebih menonjol daripada tuduhan penyembahan berhala. Tuduhan palsu ini didasarkan pada fakta bahwa berulang kali bagi umat Katolik untuk menggunakan gambar-gambar suci, bahkan patung-patung ikon sebagai objek devosi. Untuk lebih meningkatkan fitnah, Protestan menuduh gereja suci ini okultisme, menyatakan bahwa gereja menganut kebiasaan agama-agama spiritis. Karena dalam sekte-sekte ini juga umum menggunakan gambar orang-orang kudus Katolik seperti Santo Gregorius, Santo Cosmas, dan Santo Damianus. Ya. Setiap orang Katolik yang cerdas dan berpengetahuan luas pasti tahu bahwa devosi kepada orang-orang kudus tidak sesuai dengan konsep penyembahan berhala. Tetapi untuk saat ini, kita tinggalkan subjek ini dulu. Kita hanya berurusan dengan kebingungan yang dibuat oleh Protestan yang sering menuduh umat Katolik mengikuti kebiasaan sekte okultisme. Ya. Dalam kasus di Brasil ya, Brasil itu sekitar 90% itu dari populasinya adalah Kristen, ya, Katolik, Protestan, dan Spiritis. Ya. Rupanya menurut beberapa orang Brasil, ketiga kelompok ini sulit dipisahkan karena bergantung pada yang pertama, yaitu Katolik. Jadi ada Katolik, kemudian ada Protestan, dan ada yang menamakan dirinya Spiritis. Itu satu sekte yang nanti akan kita lihat ya. Yang pertama jelas, gerakan Protestan misalnya berasal dari abad ke-16, ketika biarawan Agustinian Martin Luther secara definitif memutuskan hubungan dengan gereja Katolik yang pada gilirannya memunculkan sekte Protestan pertama, Lutheran. Sejak saat itu, gerakan-gerakan baru muncul di Eropa. Ada Calvinisme dan Anglikanisme, melepaskan keruntuhan lain yang menyebar ke seluruh dunia hingga mencapai abad ke-21 dengan lebih dari 50.000 sekte yang berbeda. Kepercayaan pada keilahian Yesus Kristus dan penggunaan Alkitab yang diterjemahkan dan dikanonisasi oleh gereja Katolik terus dipertahankan oleh sekte-sekte ini, meskipun yang terakhir ini mengalami beberapa perubahan. Ya. Contohnya yang kelompok ketiga tadi, Katolik, Protestan, lalu Spiritisme yang muncul di Brasil. Spiritisme ini muncul pada abad ke-19 dengan Allan Kardec, ya, pendirinya, pencetusnya, pausnya. Namun dasar doktrinnya berasal dari abad ke-17. Di samping itu, sekte ini menambahkan beberapa kegiatan agama-agama oriental seperti Buddhisme dan Hindu. Sekte yang bernama Umbanda ini pada gilirannya muncul di Brasil antara abad ke-16 dan ke-20. Dan karena itu merupakan sekte yang menyatukan serangkaian kultus dan devosi yang beragam yang dianggap sebagai agama sinkretis. Sekte Umbanda sebenarnya adalah hasil dari penyatuan antara agama-agama budaya Afrika dan Kristen, sehingga sangat umum untuk menggunakan benda-benda devosi Kristiani seperti kitab suci dan gambar patung kudus dari orang suci Katolik. Ya. Dalam Tereiros, salah satu ritual sekte Umbanda, kehadiran gambar orang suci Katolik luar biasa, terutama Santo George, Santo Gregorius, Santo Cosmas, dan Santo Damianus. Tetapi penghormatan ini oleh gereja Katolik berasal dari abad ketiga saat Kekaisaran Romawi diperintah oleh Dioklesian yang mengerikan yang merenggut nyawa ratusan orang Kristen pada saat itu.
Penggunaan kitab suci dan kutipan bagian-bagian dari kitab suci juga merupakan bagian dari ritual umbanda. Nah, saudara-saudari, perlu dicatat bahwa bukan gereja Katolik yang menganut adat istiadat agama-agama okultisme. Sebaliknya, inilah yang secara sesat mulai menggunakan objek devosi yang sama untuk tujuan yang sangat berbeda. Umbanda ini. Sekte-sekte sinkretis ini telah mengubah objek suci dan devosi gereja selama ribuan tahun ini untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Begitu juga Protestan. Mereka menggunakan Alkitab yang diterjemahkan dan dikanonisasi oleh gereja Katolik dengan cara yang sama sekali keliru. Mengambil ayat-ayat dari konteks yang tepat dan mendistorsi arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Ya kan? Akhirnya kita ingat bahwa gereja Katolik tidak dapat mencegah agama lain menggunakan objek devosinya. Karena alasan inilah ada banyak sekte yang membawa gambar orang-orang kudus Katolik dan menghubungkannya dengan dewa-dewa okultisme dengan cara yang sama. Gereja yang kudus tidak dapat melarang penyalahgunaan kitab suci atau interpretasinya yang independen dari magisterium suci. Itulah sebabnya jumlah sekte Protestan tumbuh setiap hari. Seperti Santo Georgius, semoga kita teguh dalam iman kita dan semoga kita tidak pernah menyangkal gereja yang sejati. Bahkan dalam menghadapi begitu banyak serangan dan siksaan yang kita alami setiap hari. Salve.